Setiap kali melewati bekas pohon beringin yang kini hanya berupa tanah gersang, ia merasakan dorongan untuk berhenti dan mengamati. Sekalipun pohon itu sudah terbakar habis, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan sinarnya berubah oranye, Permana memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Ia berjalan sendirian, mengikuti jalan setapak yang berliku hingga sampai di bekas lokasi pohon beringin. Hawa di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun musim kemarau sedang berlangsung. Permana berjongkok, meraih segenggam tanah di bawah kakinya. Tanah itu terasa kering, tapi juga ada bekas abu yang tersisa. Saat ia memperhatikannya, suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Punarti berdiri di belakangnya. Tatapannya tajam namun penuh perhatian. "Apa yang kamu lakukan di sini, Permana?" Tanya Punarti dengan lembut, meskipun ada kekhawatiran di suaranya. Permana menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku merasa ada yang salah, Bu. Semuanya memang sudah tenang. Tapi setiap kali aku kesini, aku merasa pohon itu atau kutukan itu belum sepenuhnya hilang." Punarti melangkah mendekat, berdiri di samping Permana, menatap bekas pohon beringin yang sekarang hanyalah lahan kosong. "Aku merasakan hal yang sama, Nak. Ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin kutukan itu memang sudah berakhir, tapi dampaknya, jejaknya masih tertinggal di sini." Permana memandang Punarti dengan penuh harap. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Aku takut bahwa ini semua belum benar-benar selesai. Bagaimana jika ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah ini? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika roh penjaga itu belum sepenuhnya lenyap?" Punarti berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin ada satu cara untuk memastikan bahwa kutukan itu benar-benar berakhir. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul perjanjian itu. Mungkin meskipun pohon itu sudah lenyap, kita belum memutuskan seluruh ikatannya." Permana mengerutkan dahi. "Tapi dari mana kita mulai, Bu? Bukankah semua cerita sudah kita ketahui?" Punarti menatap Permana dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. "Tidak semuanya. Ada satu cerita yang belum pernah kubagikan. Sesuatu yang sangat kuno dan hanya diketahui oleh segelintir orang di desa ini." Permana terdiam, penasaran. "Cerita apa itu, Bu?" Punarti menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Sebelum pohon beringin itu menjadi bagian dari desa kita, ada sesuatu yang lebih tua. Sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh para leluhur kita. Mereka tidak hanya membuat perjanjian dengan roh penjaga, tapi juga dengan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tertanam jauh di dalam tanah ini, di bawah akar-akar pohon beringin itu." Mata Permana melebar. Apa yang kamu maksud? Ada sesuatu yang lebih dari sekedar roh penjaga?" Punarti mengangguk pelan. "Iya, Permana. Roh penjaga itu hanya perlindungan dari entitas yang lebih tua. Makhluk itu adalah bagian dari tanah ini, dan mungkin kita belum sepenuhnya memutus ikatannya. Jika kita tidak menemukan cara untuk memutuskan hubungan itu, desa ini bisa kembali dihantui oleh kegelapan yang lebih besar." Permana merasa ngeri dengan apa yang didengarnya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa ada cara untuk menghentikannya?" Punarti memandang jauh ke depan, matanya menerawang. "Ada satu tempat yang harus kita datangi. Sebuah gua tua yang tersembunyi di balik bukit di ujung desa. Di sana nenek moyang kita pernah mengadakan ritual pertama mereka. Di sanalah semuanya dimulai. Kita harus pergi ke sana dan menemukan jawabannya." Malam itu, Permana dan Punarti berkumpul kembali dengan Pak Wira dan Bu Sari untuk membahas apa yang mereka temukan. Pak Wira meskipun ragu, setuju untuk ikut serta. Sementara Bu Sari tampak cemas, namun ia tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. "Aku tidak suka ide ini," ujar Bu Sari dengan suara pelan. "Tapi kalau memang ini harus dilakukan, aku akan ikut." Pak Wira menambahkan, "Gua tua itu berbahaya. Tidak ada yang pernah ke sana selama bertahun-tahun. Tapi kalau benar ada jawaban di sana, kita harus mencobanya." Dengan persiapan yang matang, keesokan harinya mereka berempat mulai berjalan menuju bukit di ujung desa. Gua yang mereka tuju tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Nyaris tidak terlihat oleh siapapun yang tidak tahu keberadaannya. Perjalanan menuju gua itu terasa panjang dan menegangkan, seolah-olah alam pun enggan membiarkan mereka mendekati tempat itu. Saat mereka tiba di mulut gua, suasana terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan yang terdengar. Permana menatap pintu masuk gua dengan perasaan campur aduk. Rasa takut dan tekad saling bertarung di dalam hatinya.
Kita sudah sampai, ucap Punarti dengan tenang. Inilah tempat yang kuceritakan. Di dalam sana kita akan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Wira yang memegang senter di tangannya menyalakan cahayanya dan melangkah masuk ke dalam gua. Ayo kita selesaikan ini. Mereka pun masuk ke dalam gua dengan hati-hati, mengikuti lorong sempit yang tampak semakin gelap dan kelam. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sosok-sosok mengerikan, seolah-olah menunjukkan bahwa gua ini pernah menjadi tempat penyembahan untuk entitas yang jauh lebih besar daripada sekedar penjaga pohon beringin. Lihat ukiran-ukiran ini, ujar Permana menunjuk gambar-gambar yang terdapat di dinding. Apa ini? Punarti memandang dengan serius. Ini adalah gambaran tentang perjanjian pertama. Mereka memanggil entitas dari dalam bumi, makhluk yang sangat kuat. Itulah alasan kenapa pohon beringin itu ada, sebagai penanda bahwa kekuatan itu bersemayam di bawah tanah ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam gua, membuat mereka berhenti sejenak. Suara itu terdengar seperti napas berat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bangkit dari kedalaman. Kita harus cepat, ajak Busari ketakutan mulai merasuki dirinya. Mereka melanjutkan perjalanan semakin dalam ke dalam gua, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruang besar dengan altar batu di tengahnya. Di altar itu ada sebuah batu besar yang tertutup lumut, namun di bawahnya ukiran-ukiran aneh memancarkan cahaya samar. Ini dia, bisik Punarti. Disinilah semuanya dimulai. Jika kita bisa memutuskan ikatan ini, kita bisa menghentikan kutukan untuk selamanya. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara berat dan dalam kembali terdengar dari dalam tanah. Suara itu jauh lebih besar dan mengancam daripada apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Siapa yang berani mengganggu istirahatku? Gua itu mulai bergetar hebat, dan mereka sadar bahwa entitas kuno yang selama ini terikat di bawah tanah desa Karangjati akhirnya terbangun. Di seluruh gua bergetar hebat. Suara itu dalam, berat, dan penuh ancaman, bergema di dinding-dinding gua, menggetarkan hati Permana, Punarti, Pak Wira, dan Busari. Mereka berdiri membeku, terpaku oleh kehadiran sesuatu yang mereka sadari lebih besar daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Entitas kuno yang selama ini terjebak di bawah tanah Karangjati telah terbangun. Apa itu? Bisik Permana ketakutan. Pandangannya terpaku pada lantai gua yang mulai retak. Pak Wira mengeraskan rahangnya, menggenggam erat senter di tangannya. Kita harus tetap tenang, ini belum berakhir, kita masih bisa menghentikannya. Punarti, meski wajahnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Makhluk itu adalah sumber dari segala kutukan. Kita sudah mengganggu tidurnya, dan sekarang dia menuntut balas. Busari mulai panik, langkahnya mundur perlahan. Kita tidak seharusnya ada di sini, ini kesalahan. Kita harusnya membiarkannya tetap tertidur. Tapi kita tidak punya pilihan lain, jawab Permana dengan nada serius. Kalau kita tidak menyelesaikan ini sekarang, desa akan kembali menderita. Kita mungkin tidak bisa kabur dari sini, tapi kita bisa mencoba menghentikannya. Tanah di sekitar altar bergetar lebih keras. Retakan-retakan di lantai semakin lebar, dan dari bawahnya terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Suara napas berat yang sebelumnya terdengar dari dalam tanah kini berubah menjadi raungan yang menggetarkan, seolah-olah makhluk itu sedang mempersiapkan diri untuk muncul di permukaan. Aku bisa merasakan kalian. Suara itu berbisik, suara yang begitu besar hingga merasa menusuk telinga. Leluhur kalian pernah membuat perjanjian denganku, dan sekarang kalian berani mengkhianatinya. Permana menatap Punarti. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Punarti memandangi altar yang ada di tengah ruangan. Ukiran-ukiran kuno yang memancarkan cahaya samar masih berpendar. Kita harus menghancurkan batu ini. Ukiran-ukiran ini adalah simbol perjanjian pertama. Jika kita bisa menghancurkannya, maka ikatan dengan makhluk itu akan terputus. Tapi bagaimana kita bisa menghancurkan batu sebesar itu? Tanya Pak Wira sambil melirik altar besar yang tampak kokoh, bahkan lebih kuat dari pohon beringin yang dulu mereka hadapi. Kita harus coba, saut Punarti dengan penuh tekad. Entitas ini masih belum sepenuhnya bangun. Jika kita bisa menghancurkan simbol ini sebelum dia sepenuhnya muncul, kita bisa menghentikannya. Dengan cepat, Permana dan Pak Wira mencari benda apapun yang bisa digunakan sebagai alat penghancur. Mereka menemukan sebuah batang besi tua yang tergeletak di sudut gua. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka memulai memukul batu besar di altar itu, berharap bisa membuat retakan. Sementara itu,
Suara dari bawah tanah semakin kuat. Makhluk itu tampak semakin dekat. Dari retakan-retakan di tanah, kabut hitam tipis mulai keluar, mengalir seperti asap. Kabut itu membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Cepat, kita tidak punya banyak waktu," teriak Bunarti. Suaranya terdengar tegang. Pak Wira dan Permana memukul batu itu dengan sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang terjadi. Batu itu tetap utuh. Tidak bergeming sedikit pun meski telah dipukul berkali-kali. "Ini tidak berhasil," Pak Wira berseru dengan frustasi. Namun Bunarti mengamati ukiran-ukiran di altar dengan lebih cermat. Ada sesuatu yang berbeda dari ukiran itu. Garis-garis simbol yang tampak seperti menggambarkan aliran energi dari bumi ke batu tersebut. "Kita tidak bisa menghancurkan secara fisik. Ini adalah simbol kuno. Kita butuh cara lain." Busari yang berdiri di belakang mereka dengan gemetar tiba-tiba melangkah maju. "Tunggu, aku ingat sesuatu." Tangannya bergetar saat ia menunjuk pada salah satu ukiran. "Dulu, nenekku pernah bercerita tentang mantra penghancur. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan fisik untuk menghentikan roh kuno ini. Tapi ada sebuah kata kunci, mantra yang bisa mengakhiri perjanjian." Bunarti menatap Busari dengan penuh harapan. "Mantra apa?" Busari mengerutkan dahinya, berusaha mengingat. Aku tidak tahu pasti, tapi katanya mantra itu harus diucapkan dengan niat yang kuat. Sesuatu tentang membebaskan tanah dari cengkraman makhluk itu." Suara makhluk dari bawah tanah semakin keras. Tanah di sekitar mereka mulai retak dan besar. Seolah-olah entitas itu akan segera muncul. "Coba ingat-ingat, Cari. Kita tidak punya banyak waktu," desak Pak Wira. Busari menatap matanya, berusaha fokus. Aku akan coba." Dengan suara pelan, ia mulai mengucapkan mantra yang terdengar asing. Kata-kata kuno yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya, namun terasa benar saat keluar dari bibirnya. "Dari tanah ini, aku memutuskan ikatan. Dari bumi ini, aku menghentikan perjanjian. Kembalilah ke tempat asalmu, dan biarkan kami bebas." Pada awalnya, tidak ada terjadi apa-apa. Namun, saat Busari mengucapkan kata-kata itu sekali lagi, getaran di tanah mulai mereda. Kabut hitam yang mengalir dari retakan perlahan menghilang. Kembali tertarik ke dalam tanah seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Suara makhluk itu kembali terdengar, tapi kali ini dengan nada yang lebih marah dan kesakitan. Tidak. Ini tidak mungkin. Kalian tidak akan pernah bebas." Tanah di bawah mereka bergetar sekali lagi. Namun kali ini terasa seperti gempa terakhir. Sebuah getaran besar sebelum semuanya menjadi tenang. Batu altar yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan, kini mulai retak. Dan dari dalam retakan itu, cahaya terang memancar ke seluruh ruangan. Permana, Pak Wira, dan Bunarti mundur perlahan-lahan, sementara Busari tetap berdiri di depan altar, mengulangi mantra itu lagi dan lagi. Suaranya semakin kuat, seiring dengan cahaya yang semakin terang. Akhirnya batu di altar itu pecah, hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan kehancurannya, suara makhluk itu mulai memudar, menghilang ke dalam kegelapan yang abadi. Kabut hitam menghilang sepenuhnya, dan getaran di tanah berhenti. Mereka semua berdiri terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ruangan gua kini terasa tenang, seolah-olah tak ada lagi ancaman. Cahaya dari batu yang hancur perlahan-lahan menghilang, meninggalkan gua dalam kegelapan yang biasa. "Kita berhasil," bisik Bunarti, suaranya bergetar dengan emosi. "Kita berhasil menghentikannya." Permana mendekati Busari yang masih gemetar dan memegang bahunya. "Terima kasih, Bu. Mantra itu telah menyelamatkan kita semua." Busari mengangguk pelan, matanya penuh dengan air mata. Campuran antara kelegaan dan keletihan. Pak Wira menyeka keringat di dahinya, mencoba memahami situasi. Sekarang desa kita benar-benar bebas. Namun meskipun ancaman telah dihentikan, mereka semua tahu bahwa perjuangan ini tidak akan pernah terlupakan. Mereka telah melawan sesuatu yang sangat kuno, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Dan meskipun mereka berhasil menghentikannya, jejak dari kejadian ini akan selalu ada di hati mereka dan di desa Karangjati. Dengan perasaan lega bercampur rasa hormat pada kekuatan yang baru saja mereka hadapi, mereka keluar dari gua, meninggalkan altar yang hancur dan masa lalu yang kelam di belakang mereka. Malam itu, mereka semua berjalan keluar dari gua dengan rasa lega yang mendalam, tapi juga penuh keletihan. Hembusan angin malam terasa lebih sejuk, seolah-olah desa Karangjati akhirnya bebas dari belenggu kutukan yang telah mengandui mereka selama berabad-abad. Namun, ketenangan ini
tidak berlangsung lama. Ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Permana. Setelah sampai di rumah Bunarti, mereka semua duduk berkumpul di ruang tengah yang hangat, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Masing-masing dari mereka tampak tenggelam dalam pikiran, tapi Permana akhirnya memecahkan keheningan. "Aku merasa ada yang tidak beres," katanya pelan, suaranya penuh keraguan. Busari yang masih gemetar setelah mengucapkan mantra itu menoleh dengan heran. "Apa maksudmu, Nak? Kita sudah menghancurkan altar itu dan makhluk itu sudah hilang kan?" Permana menggeleng, tatapannya tajam. "Entitas itu berkata sesuatu sebelum menghilang bahwa kita tidak akan pernah bebas. Mungkin memang kita sudah menghancurkan ikatan itu, tapi aku tidak yakin kita benar-benar sepenuhnya aman." Pak Wira yang sejak tadi diam angkat bicara dengan nada serius. "Makhluk itu bisa saja mencoba menakut-nakuti kita. Kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan yang diceritakan Bunarti dan Busari. Aku pikir sudah saatnya kita istirahat dan mencoba hidup normal lagi." Namun Permana tidak bisa mengabaikan rasa kekhawatirannya. "Aku setuju Pak Wira, tapi kita tidak bisa melupakan fakta bahwa makhluk itu adalah bagian dari desa ini selama berabad-abad. Apa benar semuanya sudah selesai hanya karena kita menghancurkan satu altar?" Bunarti menyandarkan tubuhnya di kursi dengan wajah penuh pertimbangan. "Permana benar, meskipun kita berhasil menghancurkan altar itu, kita belum tahu seberapa dalam pengaruh makhluk itu. Bisa saja ada yang lebih besar sekedar ritual penghancuran." Busari tampak bingung. "Tapi kita sudah memutuskan ikatan dengan makhluk itu. Mantra yang kuucapkan seharusnya sudah cukup membebaskan desa ini." Permana menatap Busari dengan serius. "Iya, kita mungkin sudah memutus ikatan, tapi siapa yang tahu apa dampaknya bagi desa ini? Mungkin kutukan yang dia tinggalkan masih bersembunyi di tempat lain, menunggu waktu untuk muncul kembali." Suasana hening sejenak. Semua mulai menyadari bahwa meskipun mereka telah melewati ancaman besar, masih ada ketidakpastian yang menyelimuti masa depan mereka. "Aku pernah mendengar cerita," ujar Bunarti pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Cerita tentang roh yang tidak bisa dibebaskan begitu saja. Meskipun kita memutuskan perjanjian, bisa saja ada jejak yang tertinggal, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar ikatan fisik." "Seperti apa?" tanya Pak Wira penasaran. Bunarti menatap ke jendela, memandang kegelapan di luar. "Seperti bayangan yang masih mengintai. Mungkin roh itu tidak sepenuhnya lenyap. Mungkin hanya tertidur kembali, menunggu saat yang tepat untuk bangkit." Permana merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi menurutmu kita belum benar-benar selesai?" Bunarti menoleh dan menatap mereka semua. "Aku tidak tahu, Nak. Yang aku tahu, kekuatan seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Kita mungkin telah menenangkan amarahnya untuk sementara, tapi aku tidak yakin kita sudah menghentikannya sepenuhnya." Pak Wira menghela napas panjang, berdiri dari kursinya. "Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan selamanya." Busari yang sedari tadi diam mengangguk setuju. "Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin yang terbaik sekarang adalah kita mencoba melanjutkan hidup. Kalau kutukan itu memang kembali, kita harus bersiap." Permana merasa hatinya masih belum tenang, tapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi malam ini. "Baiklah, mungkin kita bisa beristirahat dulu malam ini dan mencoba memikirkan langkah selanjutnya besok." Mereka semua setuju dan satu persatu meninggalkan rumah Bunarti, kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran yang dipenuhi kegelisahan. Tapi Permana tetap saja merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat gelap masih menggantung di pikirannya meskipun desa tampak tenang. Malam itu, di rumahnya, Permana duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Bayangan makhluk dari gua itu terus mengganggu benaknya. Suara berat dan dalam mengancam bahwa mereka tidak akan pernah bebas masih terngiang jelas di telinganya. Tiba-tiba suara halus terdengar dari luar jendela. Permana menoleh dengan cepat. Matanya membelak lebar. Di luar, kabut hitam tipis mulai merayap perlahan di atas tanah, bergerak menuju arah rumah-rumah penduduk desa. Dengan jantung berdegup kencang, Permana berdiri dan membuka jendela memandangi kabut itu. Meskipun tampak samar, dia bisa merasakan hawa dingin yang tak wajar menyelimutinya. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, berputar-putar seolah-olah mencari sesuatu. "Tidak," bisiknya dengan suara gemetar. Ini belum berakhir." Permana bergegas mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Wira. Dengan suara terburu-buru, ia berkata, "Pak Wira, kabut itu muncul lagi. Kita harus melakukan sesuatu." Di ujung telepon, Pak Wira terdengar terkejut. "Kabut? Apa maksudmu?" "Tolong lihat keluar jendela, Pak.
kabut hitam itu kembali. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi kita harus segera bertindak. Suara napas Pak Wira terdengar berat di telepon. Lalu ia menjawab dengan nada tegang. Baik, aku akan ke rumahmu sekarang. Permana menutup telepon dan menatap kembali keluar jendela. Kabut itu kini semakin tebal, menutupi jalanan desa. Seperti selimut kegelapan yang perlahan merambat. Sesuatu yang jahat masih tersembunyi di balik kabut itu. Dan Permana tahu, mereka belum sepenuhnya bebas. Malam itu, di bawah kabut gelap yang perlahan menyelimuti desa, Permana menyadari satu hal. Pertempuran mereka dengan kegelapan baru saja dimulai. Pagi itu, Permana terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Di luar, kabut yang dilihatnya semalam sudah hilang. Namun jejak dingin tertinggal seakan tak kunjung lenyap dari tubuhnya. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengumpulkan pikirannya. Rasa takut yang mengganggu di benaknya seakan tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung, dan ia tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu dari Pak Wira. Permana, aku di luar rumahmu, kita harus bicara, kata Pak Wira tanpa basa-basi. Permana segera keluar. Di luar, Pak Wira dan Bu Sari, istrinya, sudah menunggu di dalam mobil. Ia tampak lebih tua dari biasanya. Matanya terlihat lelah dan cemas. Ada apa, Pak? Permana bertanya sambil masuk ke mobil. Pak Wira memandangi jalanan desa dengan tatapan serius. Tadi malam, bukan hanya kamu yang melihat kabut itu. Banyak penduduk desa melaporkan hal yang sama. Beberapa di antaranya bahkan mendengar suara-suara aneh dalam rumah mereka, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding. Permana menelan ludah. Ini sudah dimulai lagi, Pak. Apa yang kita lakukan kemarin tidak cukup. Pak Wira mengangguk, wajahnya semakin tegang. Aku sudah mencoba menghubungi Bu Narti, tapi dia belum menjawab. Aku rasa kita harus menemuinya lagi. Mungkin ada sesuatu yang terlewat. Kita harus segera ke sana. Aku tidak suka perasaan ini, sahut Permana, merasakan kecemasan semakin besar. Mereka bertiga melajukan mobil menuju rumah Bu Narti. Saat sampai, mereka mendapati pintu rumah terbuka lebar. Permana dan Pak Wira saling berpandangan dengan kecurigaan, kemudian segera masuk ke dalam rumah. Bu Narti, Bu Narti, Bu, panggil Pak Wira. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang terhembus pelan melalui jendela yang terbuka. Permana dan Pak Wira berjalan perlahan menuju ruang tengah. Perasaan aneh semakin kuat. Di sana, mereka melihat Bu Narti duduk di kursi dengan tatapan kosong dan napas tersenggal-senggal. Permana berlari ke arah Bu Narti. Bu, ada apa? Bu Narti membuka matanya yang berkaca-kaca, tampak sangat lemah. Dia sudah kembali. Aku bisa merasakannya. Dia lebih kuat. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Permana menatap Bu Narti yang masih duduk membisu. Pak Wira mendekatinya, mencoba menyentuh bahunya. Bu Narti. Saat disentuh, Bu Narti perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan dan ketenangan, kini tampak gelap, seolah-olah dikuasai oleh sesuatu yang asing. Kita terlambat, Bu Narti berbicara dengan suara rendah yang penuh misteri. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu waktu untuk kebangkitannya kembali. Pak Wira mengerutkan kening, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah menghentikannya? Bu Narti menundukkan kepalanya. Suaranya terdengar semakin lemah. Altar itu hanya bagian dari perjanjiannya. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat desa ini. Sesuatu yang tidak bisa diputus begitu saja. Aku salah. Permana merasa jantungnya berdegup kencang. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana kita menghentikannya? Bu Narti yang mulai sadar sedikit demi sedikit mencoba berbicara. Ada satu cara terakhir, tapi resikonya terlalu besar. Resiko apa? Tanya Permana cepat. Bu Narti terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara lirih. Aku pernah mendengar legenda tentang roh ini. Dia tidak bisa dihancurkan, hanya bisa disegel kembali. Tapi untuk melakukannya, seseorang harus menjadi penukar. Pengorbanan jiwa. Permana terkejut. Pengorbanan? Seseorang harus menyerahkan dirinya untuk menyegel roh itu? Bu Narti menatap Permana dengan pandangan penuh makna. Iya, dan pengorbanan itu harus berasal dari darah keturunan yang pernah membuat perjanjian awal dengan makhluk ini. Pak Wira terdiam, wajahnya berubah pucat. Itu berarti keluarga Bu Sari, kata Bu Narti. Bu Sari mengangguk pelan, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Aku keturunan terakhir dari keluarga yang membuat perjanjian itu. Seandainya aku menjadi pengorbanan, roh itu mungkin bisa disegel kembali.
Permana merasa dadanya sesak mendengar kata-kata Bu Sari. Tidak Bu, pasti ada cara lain. Kita tidak bisa membiarkan Anda mengorbankan diri. Namun Bu Sari hanya tersenyum lemah. Ini satu-satunya cara Permana. Desa ini sudah terlalu lama menderita. Aku tidak bisa membiarkan kutukan ini terus berlanjut. Pak Wira menggeleng keras. Tidak Sari, pasti ada jalan lain. Namun sebelum Pak Wira sempat mengatakan lebih banyak, tanah di bawah mereka kembali bergetar. Kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Suara itu kembali terdengar. Suara berat yang seolah datang dari dasar bumi. Waktu kalian sudah habis. Aku akan mengambil seharusnya menjadi milikku. Waktu kalian hampir habis. Aku akan mengambil yang seharusnya menjadi milikku. Permana dan Pak Wira dan Bu Sari terdiam mendengar ancaman itu. Mereka tahu waktu untuk bertindak semakin sempit. Mereka harus segera mengambil keputusan, sebuah keputusan yang akan menjadi penentu nasib Desa Karangjati dan semua penghuni. Gempa kecil yang mengguncang rumah Punarti semakin membuat suasana tegang. Permana, Pak Wira, dan Bu Sari masih terpaku merenungkan ancaman yang baru saja mereka dengar. Di luar, awan gelap mulai berkumpul, menambah kegelapan yang menyelimuti Desa Karangjati. Permana menghela napas panjang, merasa dadanya semakin sesak. Ia memandang Bu Sari yang duduk di lantai dengan tubuh lemah, masih berusaha untuk berdiri meskipun terlihat sangat kesakitan. Kita harus segera melakukan sesuatu sekarang, ujar Permana dengan nada tegas. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Pak Wira tampak bimbang, matanya berkaca-kaca dan dia terlihat sangat dilema. Sari, kita tidak bisa membiarkanmu mengorbankan diri. Bu Sari tersenyum lemah, mengusap lengan Pak Wira. Kita tidak punya pilihan lain, Pak. Sudah waktunya aku menebus dosa-dosa keluargaku dulu. Permana menggelengkan kepala, masih berusaha menemukan cara lain. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada cara lain. Mungkin kita bisa mencari solusi lain tanpa harus ada pengorbanan. Punarti yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar tenang namun penuh kepastian. Permana, roh jahat ini terlalu kuat. Semakin lama kita menunggu, semakin besar kekuatannya. Jika kita tidak bertindak cepat, dia akan merasuki desa ini sepenuhnya. Pak Wira terlihat tertekan, suaranya parau saat berbicara. Tapi jika Sari pergi, kita kehilangan segalanya. Bu Sari tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Pak, aku sudah lama mempersiapkan diri untuk hari ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Keluargaku yang memulai semua ini, dan aku akan mengakhirinya. Air mata Pak Wira mulai mengalir. Ia menatap istrinya dengan penuh cinta, namun juga dengan kesedihan yang mendalam. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu, Sari. Bu Sari menggenggam tangan Pak Wira erat-erat. Kamu harus kuat, Pak. Ini untuk kebaikan desa ini. Untuk kebaikan semua orang. Aku tidak ingin melihat lebih banyak korban lagi. Keheningannya mencekam menyelimuti ruangan itu. Hingga akhirnya Permana memecahnya dengan suara penuh tekad. Kalau ini satu-satunya cara, kita harus melakukannya. Tapi apa ada hal lain yang perlu kita persiapkan? Bu Sari mengangguk lemah. Ada ritual yang harus dilakukan di pohon besar itu. Di sanalah perjanjian awal dibuat. Dan di sanalah semuanya akan berakhir. Pak Wira dengan wajah penuh kesedihan menatap Permana dan Bu Sari, Punarti. Kalian berdua harus membantuku. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Permana merasa dadanya sesak, tapi ia mengangguk. Aku akan membantu, Pak. Beberapa jam kemudian, mereka berempat tiba di pohon tua besar yang selama ini menjadi pusat dari semua misteri desa. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun pohon itu bergemerisik seperti bisikan-bisikan halus. Langit di atas mereka gelap gulita, hanya diterangi oleh beberapa cahaya bintang yang redup. Bu Sari berdiri di depan pohon itu, memandangi akar-akar yang menjalar di tanah dengan tatapan penuh makna. Disinilah semuanya dimulai, dan disinilah semuanya harus diakhiri. Permana, Pak Wira berdiri di sampingnya, sementara Punarti mulai menyiapkan peralatan ritual di tanah. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi pohon, menciptakan lingkaran cahaya yang terang magis di tengah kegelapan. Suara gemuruh kembali terdengar dari dalam bumi, kali ini lebih keras. Suara makhluk itu menggema di udara, seolah-olah berasal dari setiap sudut hutan. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku sudah ada di sini jauh sebelum kalian lahir, dan aku akan terus ada setelah kalian mati. Permana merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, tapi ia mencoba tetap tegar. Ia menatap Bu Sari yang bersiap untuk memulai ritual. Bu Sari mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata,
dan mulai melantunkan mantra kuno yang diwariskan keluarganya selama berabad-abad. Suara Busari semakin kencang, diiringi oleh suara angin yang berputar semakin kencang di sekitar mereka. Tiba-tiba, akar pohon itu mulai bergerak, seolah-olah hidup. Akar-akar itu merambat perlahan di tanah, mendekati Busari, seakan mengundangnya untuk bergabung. Pak Wira hendak bergerak maju untuk menghentikannya, tapi Permana menahan langkahnya. Pak, ini sudah bagian dari ritual, bisik Permana. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Pak Wira hanya bisa menatap ketika istrinya perlahan mulai dikelilingi oleh akar-akar itu. Busari terus melantunkan mantra, suaranya semakin tegas, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Makhluk itu kembali berbicara, kali ini suaranya lebih marah. Kalian tidak bisa menghentikanku. Pengorbanan ini tidak akan cukup. Namun Busari tidak goyah. Ia membuka matanya yang kini bersinar samar. Tatap matanya tajam ke arah pohon itu. Aku tidak melakukannya untuk menghentikanmu. Aku melakukannya untuk mengakhiri semuanya. Dengan satu kata terakhir, Busari menurunkan kedua tangannya dan tanah di sekitaran pohon itu berguncang hebat. Cahaya terang keluar dari akar-akar yang menggeliat, menyilaukan pandangan Permana dan Pak Wira. Suara makhluk itu menggelegar keras, seolah-olah sedang meronta-ronta. Namun, seketika lenyap dalam satu teriakan panjang yang menggema di seluruh desa. Ketika cahaya itu menghilang, Permana dan Pak Wira menyadari bahwa Busari sudah tidak ada. Tubuhnya telah menyatu dengan pohon besar itu, dan akar-akar yang bergerak kini kembali diam. Pak Wira jatuh berlutut di tanah, air mata membanjiri wajahnya. Sari. Permana menatap pohon itu dengan penuh kesedihan. Pohon yang tadinya tampak begitu menakutkan, kini tampak tenang, seolah-olah sudah kembali ke dalam bentuk aslinya. Namun di balik ketenangan itu, Permana merasa kehilangan yang mendalam. Bunarti mendekati Pak Wira dan menepuk pundaknya dengan lembut. Dia sudah menyelamatkan kita semua. Pak Wira tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa terisak pelan. Permana menunduk, mencoba menahan emosinya. Mereka semua tahu pengorbanan Busari telah menyelamatkan desa. Tapi harga yang harus mereka bayar terasa begitu besar. Malam itu, desa Karangjati akhirnya terbebas dari kutukan yang telah mengantuinya selama ratusan tahun. Namun, bagi mereka yang selamat, ingatan akan pengorbanan yang telah terjadi tidak akan pernah terlupakan.